Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifaatul Lailia, absen 10, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus deskriptif. Baik, studi kasus deskriptif adalah penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup dalam dan menyeluruh termasuk dengan lingkungan dan kondisi masa lalunya. Definisi lain dari penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah aktual. Studi kasus deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta, dan realita. Metode ini biasanya dimulai dengan membahas suatu keunikan dari kasus tertentu. Dalam dunia pendidikan, studi kasus deskriptif berfungsi untuk pemecahan praktis dari pengembangan ilmu pengetahuan. Studi kasus deskriptif kadang tidak selalu menuntut adanya hipotesis dan juga tidak selalu menuntut adanya perlakuan atau manipulasi variabel. Variabel yang diteliti bisa tunggal atau bisa lebih dari satu variabel. Bahkan juga dapat mendeskripsikan hubungan beberapa variabel. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama adalah survei pendidikan. Yang kedua, studi kasus. Yang ketiga, studi perkembangan. Yang keempat, studi tindak lanjut. Yang kelima, studi kecerendungan. Dan yang keenam, studi korelasional. Catatan lapangan deskriptif merupakan deskripsi peneliti tentang situasi yang diamati oleh peneliti yang tengah melakukan aktivitas suatu penelitian. Catatan deskriptif mencakup bidang-bidang seperti yang pertama adalah gambaran tentang subjek, yang kedua rekonstruksi dialog, dan yang ketiga deskripsi latar fisik, yang keempat catatan mengenai suatu kejadian-kejadian khusus, dan yang kelima adalah tingkah laku pengamat. Analisis statistik deskriptif sebagaimana diungkapkan dalam paparan mencakup mode, median, mean, presentase, dan defisiasi. Dalam menganalisis menggunakan statistik deskriptif, biasanya formula yang digunakan untuk menganalisis adalah mencakup keseluruhan. Analisis deskriptif biasanya akan dipaparkan dalam bentuk tabel. Dari hasil tabulasi silang ini dapat juga diteruskan untuk dianalisis secara inferensial yang tergantung pada kebutuhan peneliti dan masalah apa yang akan dipecahkan oleh peneliti. Terima kasih.